天剑山的仇恨。冲！你的剑术不齐，无妨。大无悲鬼吟。南海72岛与灵狮岛的。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-439. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 438. Kemarin, serangan yang begitu kuat telah dilancarkan kepada formasi pertahanan Aliansi Darah. Namun, harta abadi yang digunakan oleh para tetua Gunung Xuankong masihlah belum mampu menghancurkan formasi itu. Padahal Xuan Jiankong sudah beberapa kali melakukan penyerangan, tapi tetap saja semua itu tidak ada hasilnya. Ketua Istana Han dan juga Zhu Tianzeng pun turun tangan untuk bisa menghancurkan formasi itu. Harta abadi yang mereka miliki pun mulai dikeluarkan dan siap untuk menghancurkan formasi pertahanan. Siapa yang mengira kalau serangan mereka telah berhasil menghancurkan formasi itu dan membuat peperangan akhirnya dimulai juga. Mu Yun sepertinya sudah menduga hal itu terjadi. Maka karena itulah ia pun meminta untuk melakukan serangan balik. Para tetua dengan sigap menahan para tetua dari Gunung Xuankong. Sedangkan Ketua Istana Han dan juga Zhu Tianzeng ditahan oleh Hiku. Untuk 3 pemimpin keluarga besar juga ditahan oleh salah satu tetua ketika mereka ingin mencoba menyerang Mu Yun. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini pertarungan masihlah terus berlanjut di antara tetua Aliansi Darah menghadapi 3 keluarga besar. Meskipun hanya seorang diri, namun kekuatan yang tetua ini miliki tidaklah main-main. Bahkan formasi pertahanan yang para ketua bentuk bukanlah apa-apa baginya, dan sangat mudah untuk dia hancurkan. Para pemimpin keluarga tentu menjadi agak panik, terlebih lagi tetua ini masuk ke dalam formasi mereka dan mulai melancarkan serangan balik. Ini pun mengakibatkan mereka dikeluarkan secara paksa dari formasi. Mereka penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi, karena bagaimana bisa mereka bertiga dibuat tidak berkutik oleh satu orang saja. Tetua ini meminta ketiga pemimpin keluarga untuk mengajarinya. Kesal diremehkan, 3 pemimpin keluarga besar pun kembali melancarkan serangan. Dalam pertarungan itu, lagi dan lagi tetua dari Aliansi Darah unggul jauh. Bagaimana tidak, yaitu dengan begitu mudah melancarkan serang balik kepada mereka. Ia memanfaatkan kelengahan dari para tetua agar bisa bertarung dengan mereka secara satu persatu. Sayang sekali yang datang kemari tidak hanya mereka saja, namun terlihat ada beberapa tetua lagi yang datang kemari dan bersiap untuk menyerang Mu Yun. Tapi Mu Yun hanya santuy-santuy saja, karena bagaimanapun orang-orang Gunung Tianzian ada di sini untuk melindungi dirinya. Jitian sudah menunggu kedatangan para pemimpin 3 keluarga besar. Ia berjanji akan membalas apa yang telah mereka perbuat pada Gunung Tianziannya. Penetua Jin akan meladeni Jitian, sedangkan penetua Lin dan juga Xin diminta untuk menyerang Mu Yun. Tapi semua itu tidak akan dibiarkan oleh Miao Xianzu, dan pertarungan pun telah terjadi di antara mereka semua. Bisa terlihat dengan jelas kalau saat ini Jitian sedang beradu serangan dengan penetua keluarga Jin. Kekuatan yang ia miliki tidaklah main-main, dan sepertinya kekuatan yang mereka miliki saling berimbang satu sama lain. Jadi tidaklah heran mengapa mereka cukup sulit untuk saling melukai. Sedangkan untuk Miao Miao sendiri harus berhadapan dengan 2 kepala keluarga sekaligus. Dengan kekuatan yang sekarang dia miliki, kedua pemimpin ini tidaklah bisa membuat dia takut.
Dan benar saja serangan yang Miao Xiansu lancarkan bisa merepotkan mereka. Dan begitu pemimpin keluarga Lin dan Xin tidak akan bisa mendekati Mu Yun. 天剑山的仇恨。 Nah, untuk Mu Yun sendiri sepertinya telah merasakan sesuatu yang datang kemari. Dan benar saja seseorang pun tiba, yang mana Mu Yun mengenalinya. Ia adalah Yang Seng, jenius muda dari keluarga Yang. Yang Seng merasa begitu terhormat bisa diingat oleh sosok Mu Yun, yang adalah pemimpin aliansi darah. Yang Seng sangatlah mengidolakan Mu Yun. Tapi sangat disayangkan Mu Yun memiliki ambisi yang berbeda dengan Gunung Xuankong, dan malah membuat mereka saling bermusuhan. Jadi sangatlah mustahil bagi dirinya membantu aliansi darah. Yang Seng akan mengambil tindakan untuk bisa menghabisinya. Mu Yun tidaklah takut kepada Yang Seng. Selain itu ia sudah tahu kalau dia telah berada di ranah peribulu tingkat 8. Sepertinya dia itu terlalu percaya diri dengan kekuatan yang ia miliki. Mu Yun pun langsung saja melancarkan serangan kepadanya, karena bagaimanapun Yang Seng bukanlah lawan yang bisa membuatnya kerepotan. Serangan yang Mu Yun lancarkan masihlah mampu ditahan oleh formasi yang dibentuk oleh Yang Seng. Tapi tetap saja ia tidak boleh meremehkan serangan dari Mu Yun. Setelah berhasil menahannya, kini adalah giliran Yang Seng untuk menyerang balik. Dia juga meminta Mu Yun untuk tidak meremehkan kemampuannya. Karena bagaimanapun ia memiliki sesuatu untuk bisa mengalahkannya. Mu Yun akan meladeni permintaan dari Yang Seng, dan yang seharusnya menyerah dalam pertarungan ini bukanlah dia, melainkan Yang Seng. Serang Mu Yun dalam sekejap berhasil menumbangkan Yang Seng, dan hal itu pun langsung membuatnya meninggoy. Melihat apa yang terjadi tentu tidak bisa dipercayai oleh orang-orang Gunung Xuankong, karena putra suci mereka ditumbangkan dengan begitu mudah oleh Mu Yun. Mu Yun meminta Tianwuji untuk menganggap kejadian ini sebagai hadiah penyambutannya kepada mereka. Pertarungan terus saja berlangsung di antara aliansi darah dan juga aliansi Gunung Xuankong, yang mana sosok ini datang dengan begitu santuy di tengah-tengah pertarungan terjadi. Tujuannya kemari tentu tidak bukan adalah untuk menemui sosok Mu Yun. Ia adalah Feng Yang. Kedatangannya kemari membuat tetua ini terkejut dan memintanya untuk tidak bertindak sembarangan. Akan tetapi Feng Yang tidaklah mendengarkan perkataannya, karena tujuannya kemari adalah untuk menghabisi Mu Yun. Feng Yang pun mulai mengeluarkan kekuatan yang begitu besar, yang tentu saja ia sangatlah serius dengan perkataannya barusan. Melihat hal itu, penetua ini pun tidak punya pilihan lain selain membiarkannya. Terlebih lagi dia ini juga disibukkan oleh para penetua aliansi darah. Untuk Mu Yun sendiri tidaklah takut dengan apa yang sedang Feng Yang lakukan, dan dirinya akan meladeni permainan itu. Feng Yang kembali mengeluarkan kekuatan yang begitu dahsyat untuk bisa menakutinya. Mu Yun tahu betul ini adalah kekuatan dari teknik 7 bulu kembali keabadian. Karena Mu Yun sudah tahu, jadi Feng Yang yakin dia pasti akan ketakutan. Mu Yun meyakini kalau Sekte Pedang Surgawi 33 pasti telah mewariskan teknik ini kepadanya. Ini pun membuat Mu Yun menjadi begitu bersemangat dalam mengalahkannya. Feng Yang tidak peduli dengan dendam Mu Yun itu, karena yang penting baginya hari ini dia akan mengalahkan Mu Yun. Pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka, yang mana lagi dan lagi Mu Yun bisa mengimbangi serangan lawannya. Akan tetapi kali ini ada yang berbeda, sebab Feng Yang bukanlah lawan yang bisa Mu Yun habisi dalam satu kali serangan. Mereka terus beradu pedang, mau itu Feng Yang ataupun Mu Yun, mereka sama-sama bisa menahan serangan lawan mereka. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Pertarungan masihlah terus terjadi antara Mu Yun dan juga Feng Yang. Sepertinya pertarungan mereka ini terbilang cukup alot juga, karena masihlah belum ada tanda-tanda kalau Mu Yun bisa mengalahkannya. Begitu pula sebaliknya. Sampai akhirnya Feng Yang pun memberitahu kalau ia sudah memahami teknik berpedang Mu Yun. Akan tetapi Mu Yun sama sekali tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Dia ingin melihat bagaimana cara Feng Yang bisa mengalahkan dirinya. Mu Yun,
Terlihat dengan begitu jelas kalau pertarungan masihlah terus berlangsung di aliansi darah. Tidak hanya para tetua saja, namun para pasukan di kedua belah pihak juga saling memberikan serangan terbaik mereka. Bisa dikatakan kalau para pasukan aliansi darah sedikit lebih unggul, karena sebulan yang lalu Muyun sendiri yang melatih mereka. Tapi tetap saja perbedaan jumlah sangatlah menguntungkan bagi aliansi Gunung Xuankong. Untuk Miao Qianzu sendiri tengah berhadapan dengan dua orang tetua sekaligus, yang mana mereka adalah ketua keluarga Xi dan juga Lin. Meskipun berhadapan dengan dua orang sekaligus, tapi Miao Qianzu bisa lebih unggul dari mereka. Di sisi lain pertarungan juga masihlah terus terjadi antara ketua Zitian. Tidak hanya ia saja, namun pertarungan juga masih dialami oleh Yiku, yang mana dia ini berhadapan langsung dengan ketua Istana Han dan juga Zhu Tianzeng. Dalam pertarungan ini bisa terlihat dengan jelas betapa unggulnya Yiku. Tidak ada satupun dari mereka berdua yang mampu menyulitkannya. Padahal mereka itu adalah ketua dari setiap keluarga. Hal yang sama juga terjadi kepada tetua ini. Namun para musuh yang mendatanginya semakin lama semakin bertambah saja. Tentu ini pun menyulitkan dirinya untuk bisa melawan balik. Di tengah kondisi seperti ini, bantuan pun datang untuk menyelamatkan aliansi darah, yang mana mereka adalah sekutu yang dimiliki oleh aliansi darah. Tidak tanggung-tanggung yang datang kemari adalah Pulau Greyhound, Pulau Tulang Patah, dan juga Pulau Lingluan. Dan bantuan dari tiga pulau ini membuat aliansi darah kembali bernapas lega, sebab pasukan yang dikirim sangatlah banyak. Ini tentu akan sangat membantu pasukan aliansi darah yang jumlahnya tidak begitu banyak. Pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka semua. Untuk Muyun sendiri masihlah berhadapan dengan Feng Yang. Di sini Feng Yang memuji perkembangan dari Muyun. Ia tahu kalau dalam 5 tahun terakhir Muyun telah berhasil memenangkan hati banyak orang dan juga telah berkembang cukup jauh. Feng Yang akan melihat seberapa jauh perkembangan yang Muyun alami. Kini dirinya pun mulai kembali melancarkan serangan kepadanya. Akan tetapi Muyun masihlah mampu menahan setiap serangan dari Feng Yang. Setelah bertarung cukup lama, Feng Yang akhirnya bisa memahami ilmu pedang yang Muyun gunakan. Muyun sama sekali tidak peduli dan ingin melihat apakah Feng Yang bisa mengimbangi ilmu pedangnya atau tidak. Pertarungan pun kembali lagi terjadi di antara mereka berdua. Dalam pertarungan itu sepertinya Feng Yang telah besar kepala, karena bagaimanapun kekuatan Muyun tidak berhenti sampai di situ saja. Ia secara terus-menerus mengubah gaya berpedangnya dan memberikan tekanan kepada Feng Yang. Ini pun membuatnya kebingungan bagaimana bisa hal ini terjadi. Padahal Feng Yang sudah yakin telah memahami semua gerakan Muyun. Akibat ia yang terlalu meremehkan kemampuan lawannya telah membuat Feng Yang terluka. Walaupun begitu, Feng Yang masihlah percaya diri bisa mengalahkannya. Mendengar hal itu malah membuat Muyun tertawa, karena yang saat ini tertekan bukanlah dirinya melainkan Feng Yang. Muyun pun merasa bosan dan ingin segera mengakhiri pertarungan itu. Tidak mau diremehkan begitu saja, Feng Yang akan menunjukkan kalau kemampuannya tidak hanya ilmu berpedang saja. Ia mengakui Muyun sangatlah hebat dalam menggunakan pedangnya, jadi dia akan menggunakan cara lain. Sebuah teratai besar pun diciptakan oleh Feng Yang. Tidak mau ketinggalan, Muyun juga bersiap untuk melakukan sesuatu, yang mana sebuah mata besar pun muncul tepat di hadapannya. Feng Yang akhirnya menyadari kalau Muyun telah menguasai teknik rahasia dari Pulau Danau Darah. Muyun langsung saja melancarkan serangan ini kepada Feng Yang. Serangan itu dirinya tahan dengan menggunakan formasi teratai. Benturan antara kedua serangan ini pun terus berlangsung. Secara perlahan namun pasti terlihat kalau serangan Muyun berhasil membuat Feng Yang termundur. Ia pun kembali meningkatkan serangannya. Untuk Feng Yang sendiri tidaklah mau kalah dan mulai menggunakan metode rahasia tubuhnya. Muyun sepertinya sudah menduga hal itu, jadi dirinya pun langsung saja mengeluarkan senjatanya untuk bisa menahan serangan dari Feng Yang.
Apa yang dia lakukan berjalan dengan sangat lancar, dan serang Feng Yang pun tidak mampu untuk menyentuh Mu Yun. Di sini Mu Yun mengakui kalau kekuatan yang Feng Yang miliki sangatlah hebat. Bisa dikatakan ia adalah yang terbaik di antara para murid 33 sekte pedang surgawi. Feng Yang tidak mau mendengarkan pujian Mu Yun, karena yang dia inginkan adalah mengalahkannya. Feng Yang pun kembali menggunakan kekuatan dari teratainya, dan juga menggunakan seluruh kekuatan peribulu tingkat ketujuhnya. Karena bagaimanapun tujuan Feng Yang adalah untuk menjadi seorang peri. Jadi dia itu tidak niatan untuk berhenti sampai di sini saja. Kita pun kembali diperlihatkan dengan transformasi terbaru dari Feng Yang. Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Saat ini Mu Yun tengah diserang oleh beberapa orang, namun dia itu sama sekali tidak takut. Mu Yun langsung saja mengeluarkan sebuah teknik yang mana itu pun membuat kekuatan Mu Yun meningkat beberapa kali lipat. Ia akan memperlihatkan kepada mereka betapa ngerinya kekuatan yang dia miliki. Seram balik langsung saja Mu Yun lakukan kepada orang-orang itu. Hanya dalam satu tarikan napas saja, Mu Yun bisa menghabisi 2 di antara mereka, dan juga mengalahkan yang terakhir. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.